Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Mari kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, 16. Ini membicarakan mengenai bagaimana orang Israel mendapat serangan dari orang Amalek dan bagaimana Tuhan bekerja orang Israel sehingga bisa menang mendapat orang Amalek, dan kita akan pelajari bagian ini. Mari kita membaca di dalam Keluaran pasal ke-17 ini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan kananku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Ya, saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam perjalanan orang Israel, ini adalah peperangan yang pertama setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita melihat, saudara, kalau minggu lalu kita membahas bagaimana orang Israel itu setelah keluar, mereka tuh harus menghadapi mengenai pendidikan Tuhan, dan mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita melihat ada dua hal. Yang pertama, adanya waktu mereka mengikut Tuhan, adanya pergumulan di dalam internal life mereka. Di dalam hidup mereka mengikut Tuhan, ada hambatan, ada pergumulan, ketidakpuasan atau segala hal yang dialami, kurang kepercayaan kepada Tuhan, itu ada pergumulan yang namanya internal struggle di dalam hidup seseorang. Dan kali ini, saudara, pergumulannya bukan masalah internal struggle, tapi external struggle, di mana dia menghadapi serangan dari luar, yaitu adanya orang Amalek. Ini ada external struggle, ada kesulitan, adanya tantangan yang dari luar mempengaruhi kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ini mirip juga dengan perjalanan kita sebagai orang Kristen. Ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya seperti perjalanan orang Israel, ada pergumulan. Bahkan hidup kita sebagai anak Tuhan itu sebagai spiritual war, peperangan rohani. Peperangan rohani yang pertama daripada pergumulan kita sendiri. Maksudnya, kita setelah percaya kepada Tuhan masih ada kedagingan kita. Masih ada kehidupan kita yang lama, kadang-kadang masih mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Itu ada internal struggle. Kadang-kadang kita masih bisa melakukan dosa yang lama, dosa yang pernah kita lakukan.
aspek lain, saudara, kita akan menghadapi extra struggle. Tantangan dari luar yang akan muncul menyerang hidup kita, mencobai kita, menyerang kita sehingga membuat kita kadang-kala juga bisa jatuh ke dalam dosa, atau membuat kita ragu-ragu akan kesetiaan dan kemakuasaan Tuhan. Dan hari ini kita melihat adanya serangan dari luar, yaitu orang Amalek. Ya, disebutkan di sini, datanglah orang Amalek, ya, dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, orang Israel kan mengadakan suatu perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan saya percaya bangsa-bangsa yang tinggal tanah Kanaan bukan tanah kosong, tapi ada bangsa-bangsa yang tinggal di situ. Dan salah satunya ini surat menghadapi orang Amalek. Siapa orang Amalek ini, saudara? Kita mengatakan orang Amalek adalah cucu daripada Esau, keturunan Esau. Di dalam Kejadian 36 ayat 12 sampai 16 disebutkan orang Amalek adalah keturunan Esau. Ya. Nah, Tuhan bangkitkan untuk datang menyerang orang Israel. Saudara, kita melihat mereka menyerang itu dengan licik sekali, yaitu mereka menyerang dari belakang. Coba kita melihat di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ingatlah apa yang dilakukan orang-orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepada kamu dari segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai tanah milik pusakanya, maka haruslah engkau menghapus ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Saudara, kita melihat orang-orang Amalek ini bagaimana menyerang orang Israel. Dan mereka dengan licik, ya, dari barisan yang belakang, yang lemah, yang gak berdaya, mereka bunuh. Saudara, di sini kita melihat munculnya orang Amalek menyerang orang Israel. Ya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu hal yang tidak diduga oleh orang Israel. Dia harus mulai berperang. Mereka tidak lagi, boleh kata, mikiri hanya masalah internal mereka, kehidupan mereka sehari. Sekarang mereka harus menghadapi suatu peperangan. Dan peperangan demi peperangan ke depan akan mereka hadapi. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita perlu pahami, tadi saya katakan bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong. Tanah yang sudah ada penduduknya. Dan waktu orang Israel masuk tanah Kanaan, bukan berarti mereka langsung bisa menduduki, bangsa-bangsa itu pergi, tidak. Mereka harus melewati peperangan demi peperangan untuk menaklukkan suku-suku bangsa, bahkan untuk membinasakan bangsa-bangsa tertentu yang Tuhan kepadanya nggak berkenan, saudara. Ini perjalanan yang penuh peperangan. Tuhan memang menjanjikan tanah Kanaan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tapi ada tanggung jawab orang Israel untuk berperang untuk menaklukkan orang-orang di Kanaan ini, saudara. Dan peperangan kepada orang Amalek ini, yang pertama mereka harus lewati, saudara. Ada penafsir yang mengatakan, kenapa Tuhan bangkitkan orang Amalek untuk menyerang orang Israel? Ada yang mengatakan, yang pertama, saudara, ini sebagai latihan rohani kembali. Latihan rohani. Sisi lain supaya mereka tuh tidak malas atau tidak enak-enak dalam hidup. Ini suatu latihan rohani. Latihan rohani supaya mereka berjaga-jaga
supaya mereka mempersiapkan diri menghadapi peperangan demi peperangan yang mereka hadapi. Saudara, karena Yesus saya katakan sejak semula bahwa perjalanan hidup kita ini mengandung suatu perjalanan pendidikan Tuhan. Ini kan pendidikan Tuhan. Tuhan mendidik, melatih anak-anak Tuhan bagaimana berjalan di dalam kehidupan rohani. Artinya perjalanan hidup rohani kita adalah perjalanan spiritual war. Peperangan rohani demi peperangan rohani kita akan hadapi dalam dunia ini. Saudara, kita melihat pada waktu peristiwa Keluaran pasal 14, Tuhan berkata kepada Musa dan orang Israel, "Aku akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Aku yang berperang." Kita melihat, saudara, ada perangan rohani di mana Tuhan sendiri yang berperang. Ya. Orang Israel tidak perlu berperang melawan tentara Firaun, Allah yang berperang. Orang Israel tidak perlu buat jembatan melewati laut, Allah yang membuka laut itu. Ini Allah yang berperang. Tuhan yang mengatakan, kamu diam saja. Kamu hanya melihat Tuhan bekerja. Tapi kali ini lain, saudara. Tuhan minta orang Israel yang berperang. Allah yang berjanji menyertai dan berikan kemenangan di dalam perangan. Tapi orang Israel sendiri harus berperang. Kita mengerti kadang cara Tuhan itu cara yang dinamis, tidak selalu sama. Kita mengetahui pada waktu mereka menghadapi air yang pahit, Allah minta supaya Musa melempar kayu, lalu air itu menjadi manis. Kemudian kita mengetahui, saudara, pada waktu ada di Masa dan Meriba, mereka tidak dapat air. Tuhan memakai Musa lewat tokanya supaya pukul batu, supaya batu itu keluar air. Ada saatnya hanya melempar, ada saatnya untuk dipukul untuk keluar air. Tapi menjelang masuk tanah Kanaan, Tuhan hanya bilang, berbicaralah supaya batu itu keluar. Tapi Musa pakai cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan, pukul batu. Hanya Tuhan marah di situ. Setiap momen dalam hidup kita sebagai ujian iman, supaya kita trust dan taat kepada perintah Tuhan, bukan pakai cara sendiri. Kali ini Tuhan tidak mengatakan kamu diam saja aku berperang, tapi Tuhan minta mereka ini berperang, saudara. Ya. Saudara, kata Yesus Kristus, maka Musa berkata kepada Yosua. Nah, ini nama Yosua mulai muncul. Nama Yosua mulai muncul. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Saudara, kita melihat mungkin di antara banyak orang Israel, Yosua orang yang kelihatan menjadi orang yang selama ini menunjukkan suatu kesetiaan, tanggung jawab. Ya. Orang volunteer yang sungguh-sungguh, yang berani, yang punya bijaksana. Dan Musa menemukan orang seperti ini. Berarti saudara, Musa punya ketajaman sebetulnya. Jauh-jauh sebelum Yosua menjadi seorang leader sebagai pengganti Musa, Tuhan sudah memberikan kepekaan kepada Musa. Ya mungkin Musa tidak punya kesadaran yang sepenuhnya untuk melihat bahwa orang ini untuk masa depan akan menjadi pengganti dia. Tapi saudara, Tuhan memberikan penglihatan rohani, kepekaan untuk menempatkan Yosua menjadi pimpinan di dalam peperangan. Dan ini saudara, kepekaan ini perlu sekali. Kita banyak orang yang melayani, kita tapi perlu the right mind, the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Tuhan memberikan wisdom kepada Musa untuk memilih. Bukan sembarang memilih. Memilih Yosua menjadi partner dia. Mendelegasikan tugas kepada Yosua untuk peperangan rohani ini.
Saudara, kita perlu betul-betul peka mendoakan orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan. Orang yang kelak akan dikuduskan untuk pekerjaan yang besar. Dan kita melihat di sini, saudara, Musa punya kepekaan rohani untuk menempatkan Yosua. Nama Yosua, the Lord is my salvation. Tuhan adalah penyelamat. Nah, ini nama Yosua, nanti saudara, Tuhan penyelamat. Nama Yesus juga Tuhan penyelamat nanti itu. Ini sebagai, boleh kata, tipologi daripada Kristus, Yosua, yang kelak akan muncul sebagai seorang leader. Dan Yosua, saudara, kita melihat Musa memberitakan, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Tuhan mendelegasikan tugas kepada Yosua sebagai pimpinan. Lalu Yosua memilih orang-orang untuk menjadi prajurit untuk berperang, sehingga yang memilih prajurit ini, saudara, adalah Yosua, yang diperintahkan oleh Musa untuk memilih beberapa. Jika tidak semua orang ikut perang, sebagian orang yang ikut perang lalu keluar melawan orang Amalek. Ini ada pendelegasian tugas di mana Musa mempercayakan tugas kepada Yosua untuk melakukan peperangan melawan orang Amalek. Yang kedua, saudara, Musa sendiri akhirnya dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, Musa ini bukan orang yang tidak mau perang, tapi dia tahu perannya sebagai seorang pemimpin. Dia mendelegasikan tugas kepada Yosua untuk perang. Lalu dia naik gunung. Ya. Naik gunung, dia tahu di peperangan ini bukan hanya mengandalkan skill, keterampilan daripada yang namanya Yosua. Memang skill, keterampilan, knowledge itu perlu. Ya. Kita sehingga perang bukan asal perang. Peperangan perlu orang yang cerdas, orang yang berani, orang yang lincah. Tapi kali ini, saudara, ini peperangan bukan peperangan biasa, bukan mengandalkan suatu keahlian manusia atau skill manusia. Kali peperangan di dalam Tuhan perlu keterlibatan Tuhan di dalam peperangan ini. Maka di sini Musa, saudara kandung Yesus, dia mengatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, Musa ada di puncak bukit. Dia boleh kata mengawasi peperangan dari jauh. Dia tahu peperangan itu terjadi, prosesnya bagaimana. Sekaligus dia berdoa kepada Tuhan. Disebutkan membawa tongkat Allah, ya. Lalu di situ saudara disebutkan tongkat Allah di tanganku, melambangkan dia mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam peperangan ini, walau peperangan itu dikerjakan oleh Yosua dan tentaranya, tapi peperangan itu bukannya mengandalkan kekuatan bijaksana manusia, tapi mengandalkan Tuhan di dalamnya, saudara. Nah, setelah kita mengerti di dalam Keluaran pasal 14, Tuhan adalah, ini adalah peperangan Tuhan. Tuhan yang mau berperang. Tapi kali ini kita melihat Tuhan ikut intervensi dalam perang, tapi yang melaksanakan peperangan itu adalah Yosua dan rekan-rekan. Saudara, kalau kita melihat di sini, kita melihat ini Allah bekerja dengan cara yang unik sekali, progresif. Kalau dulu Allah hanya pakai tongkat, lalu terjadilah sesuatu, sekarang melibatkan manusia untuk terlibat, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan
pakai Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang dengan orang Amalek. Sekaligus kita melihat saudara, Musa naik ke bukit untuk berdoa kepada Tuhan, membawa tongkat Allah. Saudara, karena Yesus Kristus kita melihat sehingga walaupun peperangan itu dilakukan oleh Yosua, oleh tentara orang-orang Israel, tapi kemenangan itu di dalam tangan Tuhan. Bukan tergantung sama bijaksana, kekuatan, keberanian, kelihayan dari Yosua dan tentara orang Israel, tapi sungguh-sungguh kemenangan itu di dalam tangan Tuhan. Peran doa itu penting. Doa hal yang sederhana sepertinya, tapi sesuatu hal yang sulit dilakukan. Dan Musa adalah orang the man of pray. Orang yang berdoa kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam dia melayani Tuhan. Musa berdoa di atas bukit. Dia melihat peperangan dan dia berdoa untuk perangan itu. Saudara, kalau kita berdoa tapi kita nggak melihat apa yang kita sedang doakan, atau nggak memahami konteks yang kita doakan, sehingga doa kita jadi flat. Doa kita datang, mungkin hanya kata-kata biasa, tidak ada keterlibatan emosi, nggak ada suatu eagerness waktu kita berdoa. Bahkan kadang-kadang waktu nggak ada tantangan, doa kita menjadi hambar. Apalagi kalau kita tidak punya kesadaran adanya peperangan rohani. Doa kita ya, mungkin kita nggak ada beban doa. Kita mengetahui pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di Taman Getsemani. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah bersama-sama dengan aku. Apa yang terjadi, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus itu tidur, saudara. Dia nggak ada beban doa. Nggak punya ada passion untuk berdoa. Mereka tidur. Sedang gurunya itu berdoa dengan berpeluh sampai keringatnya seperti darah. Tapi murid-murid rasanya tidak memahami apa yang dipikirkan oleh Yesus. Tidak punya kepentingan untuk berdoa, tidak punya hati berdoa, dan tertidur. Karena tidak melihat adanya spiritual war yang sedang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan rohani kita adalah peperangan rohani. Peperangan rohani itu, saudara, tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara manusia. Kita perlu mengandalkan bijaksana kekuatan Tuhan supaya kita bisa memenangkan di dalam peperangan itu, saudara. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tuh sebagai sasaran yang diserang oleh iblis. Kita nggak menyadari ada banyak saudara kita yang sedang diincar oleh iblis. Mereka yang lemah, yang mungkin mereka ada jauh sama kita, yang lemah, yang ada pergumulan. Setan sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Seperti orang Amalek itu. So, kalau kita nggak menyadari bahwa ada saudara-saudara kita sedang dalam bahaya, dan kita nggak melihat itu, maka beban doa itu tidak ada. Saudara, doa memang dilandaskan kepada kesadaran adanya peperangan rohani yang sedang terjadi, baik di dalam hidup kita sendiri atau dalam kehidupan orang lain, saudara. Musa pergi ke bukit untuk berdoa. Dia melihat bahwa peperangan melawan orang Amalek itu sangat tergantung dengan doanya. Berkata, kalau saya katakan doanya. Lalu kita melihat di dalam proses ini,
Waktu tongkat Allah dinaikkan ke atas, peperangan dimenangkan oleh Yosua. Waktu Musa capek, tongkat Allah turun dimenangkan oleh orang Amalek. Nah, kita melihat saudara, dinamika doa itu mempengaruhi proses peperangan. Bahkan kemenangan peperangan seperti ditentukan oleh Tuhan melalui doa-doanya Musa. Saudara, berapa banyak di antara kita mendoakan untuk peperangan rohani yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara atau sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Kita punya awareness. Ada saudara kita sedang dalam bahaya, diincar bahaya. Lalu kita berdoa untuk hal itu, saudara. Kita perlu mengembangkan kehidupan doa personal kita. Private pray. Ya, kita perlu growing in a private pray untuk mendoakan hal ini, saudara. Kita melihat Musa seorang pemimpin yang tahu pentingnya doa. Dia yang atur strategi pelayanan. Ada bagian yang terjun peperangan orang Amalek. Dia sendiri bukan takut perang, bukan takut terjun. Dia tahu bagiannya. Tuhan mau apa? Pekerjaan ini bagaimana? Dia konsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara, Tuhan bekerja di dalam doa-doa yang dilakukan. Maka di sini dikatakan ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Ia berperang melawan orang Amalek. Saudara, Yosua ini peperangan yang pertama. Yosua waktu dikasih instruksi untuk perang, dia segera available untuk melakukan. Tidak banyak tanya, tidak banyak lagi bergumul. Ya. Kita mengetahui dulu Musa pada waktu keluar dari, waktu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin membebaskan orang Israel, Musa berkata kepada Tuhan, aku tidak betah lidah, aku nggak bisa. Banyak alasan. Nah, saudara, alasan-alasan yang dibangun oleh Musa masuk akal. Karena selama 40 tahun dia libur, boleh kata. Libur, nggak ada suatu progres kehidupan rohani. Selama 40 tahun di padang gurun dia nggak lihat miracle, tidak melihat Allah bekerja. Boleh kata seperti dia sedang dikarantina selama 40 tahun di padang gurun. Dia nggak menyaksikan Allah berfirman secara langsung, tidak menyaksikan mujizat kuasa Tuhan yang besar. Boleh kata dia silent selama 40 tahun di padang gurun. Alkitab nggak mencatat Musa ngapain di 40 tahun itu. Yang tahu ya, dia menjadi seorang pengembala domba. Sehingga masuk akal pada waktu Tuhan menyuruh, ini pekerjaan the big deal, pekerjaan yang besar. Bagaimana menghadapi Firaun? Dia sudah jadi buronan Firaun, sekarang harus menghadapi Firaun. Ini berkata impossible, ini tidak reasonable. Tapi saudara, Yosua available. Kenapa? Yosua menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. 10 tulah dinyatakan oleh Tuhan. Kuasa yang besar membelah laut terbelah begitu luar biasa. Aspek lain saudara, kita melihat bagaimana Tuhan merubah air yang pahit menjadi air yang manis. Melihat Allah menjatuhkan mana, Allah memberikan minum Masa dan Meriba. Artinya nggak ada alasan Yosua untuk menolak kesempatan ini, karena bukti begitu nyata. Artinya saudara, Yosua belajar firman Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, sehingga membuat hatinya itu available
untuk terima perintah Tuhan. Banyak orang yang disuruh diperintah oleh Tuhan, dikasih kesempatan pelayanan karena banyak 1000 alasan menolak. Atau iya tapi tidak konsisten. Kenapa? Karena spiritualitasnya tidak sehat, tidak bertumbuh, tidak growing. Sehingga banyak alasan, sibukkah, alasan banyak pekerjaan kah, alasan macam-macam. Intinya orang itu nggak bertumbuh dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan kadang-kadang melayani juga terpaksa, nggak rela. Dan orang demikian jangan pikir akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara-saudara, Yosua adalah orang available. Ya, tidak banyak alasan. Taat dan kerjakan apa yang Tuhan perintahkan lewat hambanya Musa. Aspek lain, Yosua orang yang melihat kepemimpinan Musa. Perintah Musa benar-benar identik dengan perintah Tuhan. Kalau dia menolak perintah Musa, identik dengan menolak Tuhan. Karena Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Kalau Musa melakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Yosua berperang, lalu Musa mengajak Harun dan Hur naik ke gunung. Kita melihat, saudara, kembali kita melihat Musa. Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang bertempur. Tapi kita melihat Tuhan memberikan wisdom sama Musa, mengajak Harun dan Hur untuk menjadi partner di dalam pergumulan di bukit untuk berdoa. Saudara, partner doa itu penting. Hamba Tuhan itu bukan menjadi orang single fighter, bukan menjadi orang one man show. Perlu partner doa, perlu partner kerja yang sehati, yang sepikir. Saudara, kita perlu orang-orang seperti ini, saudara. Saudara, siapa Harun? Harun adalah kakak daripada Musa. Siapa Hur? Ada tradisi yang mengatakan, tradisi Yahudi mengatakan itu adalah anak Miriam atau suami Miriam, ya. Kalau Alkitab menjelaskan bahwa si Hur ini adalah anak daripada Kaleb. Yang mana yang benar, ya tunggu nanti kita selidiki lebih lanjut, saudara. Tapi orang-orang ini adalah orang yang memiliki rohani. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang Musa melihat mereka tuh terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau Harun nggak asing lagi, memang Tuhan tempatkan sebagai nabinya Musa, juru bicara Musa. Tapi Hur adalah orang yang Musa juga lihat. Orang ini ada orang punya hati melayani Tuhan, direkrut untuk menjadi partner di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam doa. Nah, saudara, pada Yesus Kristus ini adalah sesuatu hal yang indah. Ya. Saudara, Yesus pernah mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Saudara, dan memang akhirnya, saudara, kita melihat pada waktu Musa itu berdoa, Musa ada saatnya menjadi lemah. Ya, lemah. Dia capek untuk berdoa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Makanya ayat ke-11 saya akan membaca saudara sekalian. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya.
supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sebelah yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga kedua tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kita melihat Musa pada waktu berdoa kepada Tuhan, tongkat Allah yang diangkat itu melambang kehadiran Tuhan, melambangkan ketergantungannya kepada Tuhan. Waktu Musa itu lemah, saudara, peperangan turun, tangannya turun, peperangan dimenangkan orang Amalek. Waktu tangan teracung ke atas, peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Ini pergumulan yang real. Dia melihat peperangan itu di atas bukit, dia acungkan tangan, artinya dia melihat langsung intervensi Tuhan di dalam doanya, saudara. Ini pengalaman spiritual yang sebelumnya nggak terjadi, saudara. Ini boleh kata pengalaman yang spesial. Doa itu berkait langsung dengan realita dalam kehidupannya, saudara. Dan kita melihat Musa memang the man of prayer, tapi dia juga orang yang lemah. Ada keterbatasan, sehingga dia akhirnya penat, artinya nggak mampu lagi mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, jangan pikir kalau hamba Tuhan itu Superman, tidak bisa lemah. Hamba Tuhan juga manusia, kadang bisa lemah, bisa capek, bisa frustasi. Bahkan kita melihat Elia itu pengen bunuh diri malah. Yesus sebagai manusia 100%, dia pun bergumul waktu di Taman Getsemani. Malah dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Artinya, saudara, dia sebagai manusia yang bergumul menghadapi kehidupannya, menghadapi realita akan dihadapi di kayu salib. Ini suatu misteri yang besar. Karena ketakutan, kekhawatiran yang besar menghadapi kayu salib, ini bukannya masalah penderitaan fisikal. Bukanlah Yesus itu takut bagaimana nanti harus disalib, tangannya sakit, kakinya juga sakit. Kesakitan seorang manusia, tapi ada spiritual struggle di dalamnya. Karena pada saat itu dia harus mengalami keterpisahan tanda kutip dengan Allah Bapa. Sehingga dia sekali mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ini suatu struggle rohani yang susah dimengerti oleh manusia. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita mengalami struggle, dan struggle yang menjadi ultimate struggle, bukannya secara fisikal, bukannya secara material, tapi struggle in spiritual, yang hidup rohani kita di depan Tuhan. Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini struggle di dalam spiritual. Banyak orang hari ini yang struggle-nya lebih ke material, ke fisikal, ke perkara dunia, tapi belum mencapai suatu struggle secara kerohanian, spiritual struggle. Saudara, kita melihat Musa seorang pendoa syafaat, tapi Musa ada orang biasa, bisa lemah. Yang saya mau kasih tahu, saudara, peperangan ini bisa dimenangkan bukan hanya karena doanya Musa, bukan karena Yosua yang skillful, yang berani. Seringkali orang mengatakan, yo tidak bisa nyekam masalah, kurang berdoa, kurang iman.
Saudara, nggak ada manusia yang sempurna. Musa, memang doanya Musa ini menjadi sumber kemenangan. Tapi yang lebih memahami, yang lebih dalam lagi, kemenangan bukan karena doanya, tapi karena Tuhan intervensi di dalam masalahnya, saudara. Sehingga di sini yang penting bukan karena Yosua atau karena Musa, tapi Tuhan yang mau intervensi dalam peperangan itu. Tapi kita melihat Allah memakai instrumen manusia untuk berperang. Tuhan memakai doa untuk menjadi sumber kekuatan dalam kemenangan. Sekaligus Tuhan memakai Hur sama Harun, dia partner di dalam doa. Siapa yang punya peran yang penting? Yang penting Tuhan. Kalau kita boleh dilibatkan pekerjaan Tuhan di dalam doa atau dalam pelayanan, itu karena semata-mata anugerah Tuhan. Bukan Musa yang hebat doanya, bukan karena Yosua yang berani bertempur, yang militan, bukan karena Hur sama Harun yang mendampingi Musa. Kadang-kadang orang pikir itu kalau Musa nggak ada saya, dia nggak bisa berdoa. Kalau nggak berdoa, si Yosua nggak mungkin menang. Sehingga paling berat siapa? Saya. Namanya siapa? Hur sama Harun. Harun dan Hur pun nggak bisa mengatakan saya yang paling berjasa. Semuanya hanya karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ini perjalanan pelajar rohani yang penting, saudara. Kita perlu adanya private pray, adanya corporate pray, doa sama-sama. Doa sama-sama, yang satu lemah, yang lain bisa menguatkan. Kita perlu punya partner doa. Yang lemah boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Kita jangan kalau ada orang lemah, kita bukan mendoakan, menggosipin. Kita harus jaga mulut kita di depan Tuhan. Kalau kita nggak banyak mendoakan, nggak banyak peduli rohani mereka, jangan banyak membicarakan orang lain. Mulut kita akhirnya tidak kudus, kita hanya bangga dengan kelemahan orang lain, hanya kita jadi alat setan merusak pekerjaan Tuhan. Jaga mulut kita dengan baik. Mulut seperti api yang kecil bisa membakar hal yang besar. Mulut kemudi yang kecil bisa mengendalikan kapal, membuat kapal itu ketabrak. Atau mulut kita mengendalikan perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Kita selalu perlu menyerahkan lidah kita tiap hari, dikuduskan dan diperkenan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Harun dan Hur. Mereka dilibatkan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka naik. Ada corporate pray. Saudara, corporate pray ini perlu sekali, saudara. Saudara, di dalam peristiwa hari Pentakosta, sebelum Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat. Ini bukan terjadi kebetulan. Ada peran di dalam corporate pray di Upper Room. Saudara, kita Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, di mana ada corporate pray in the upper room, di ruang atas. Coba kita lihat, saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saudara, ini ada istilah ketika tiba hari Pentakosta.
semua orang berkumpul di satu tempat, ya. Ada terjemahan yang lebih baik, yaitu mereka ada di upper room, ya, di ruang atas mereka berdoa. Ini ada suatu corporate prayer, orang berdoa bersama-sama. Saudara, kita melihat di dalam tradisi gereja mula-mula, mereka adalah orang yang sangat mementingkan corporate prayer. Jemaat itu berdoa, ya. Berbaik berdoa di sinagog atau di komunitas umum, ataupun di rumah-rumah mereka terus-menerus berdoa. Sebagai istilah corporate prayer. Jadi mereka membangun persekutuan doa. Nah, ini penting sekali, saudara. Salah satu ciri khas pertumbuhan gereja mula-mula, mereka sangat mementingkan kehidupan doa. Doa menjadi sesuatu aktivitas rohani yang fundamental di dalam Christian community. Pray in the fundamental activities in the early church. Gereja yang mula-mula menekankan kehidupan doa seperti ini. Coba kita melihat lagi, saudara, ada 2 ayat bagian Kisah Rasul, ya. Ayat Kisah Rasul 2 pasal 2 41 43 42 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang, 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul, ya. Lalu dikatakan lagi, saudara, ayat kedua, ayat 46. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah bait, dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing setelah bergilir, dan mereka makan bersama-sama dan gembira dengan tulus hati. Saudara, kita melihat ada persekutuan jemaat juga berdoa di situ. Jadi kita melihat dari personal prayer, yaitu Musa berdoa kepada Tuhan, lalu kita melihat adanya persekutuan doa antara Musa, Harun dan Hur. Lalu saudara, kita dalam gereja mula-mula kita melihat adanya komunitas pray, komunitas yang mendukung di dalam doa. Saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, peran doa ini penting sekali. Tidak kalah pentingnya dengan pelayan-pelayan yang melakukan aktivitas dalam pelayanan. Saudara, kita melihat pada waktu orang-orang Kristen mula-mula, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami serangan daripada orang-orang gak percaya. Kita melihat para rasul itu sharing kepada jemaat, dan jemaat mendukung mereka dalam doa. Kita lihat lagi satu ayat, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23, 24, Kisah Rasul keempat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya," dan seterusnya. Rasul-rasul menyampaikan pergumulan mereka dalam pelayanan, dan jemaat secara bersama-sama meresponi di dalam doa. Dari doa pribadi, doa kelompok, sampai doa komunitas. Nah, kita melihat, saudara, Musa
berdoa kepada Tuhan. Musa melibatkan Harun dan Hur untuk berdoa dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua dalam peperangan rohani itu. Dan ini kita melihat satu aspek ya. Ada peran Tuhan, kedaulatan Tuhan memberikan kemenangan di dalam peperangan itu. Sisi lain saudara, kita melihat tanggung jawab manusia untuk berperang, untuk berdoa, untuk bekerja sama merealisasikan kehendak Tuhan. Di dalam pertemuan gereja kita tahu Allah yang berdaulat, tapi juga menuntut tanggung jawab manusia untuk bekerja. Ya. Dikatakan dalam Korintus, di 1 Korintus, Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang penting bukan menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang menjadi sumber pertumbuhan itu sendiri. Tapi Tuhan juga menghargai orang-orang yang bekerja, seperti Paulus dan Apolos. Tapi kemudian hasil akhirnya hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan manusia. Demikian juga di dalam pelayanan orang Israel kali ini, peperangan melawan orang Amalek. Allah yang memberikan kemenangan, tetapi Allah mempercayakan peperangan ini kepada Musa dan kawan-kawan, termasuk Yosua, Harun dan Hur. Musa sebagai seorang pemimpin yang melibatkan seluruh komponen umat Tuhan untuk terlibat dalam peperangan rohani. Dan akhirnya kita melihat peperangan itu dimenangkan oleh orang Israel. Dan ini bukan peperangan yang sudah selesai, sudah berhenti. Tapi sepanjang perjalanan orang Israel, peperangan itu akan terus terjadi. Ini bukan berarti sudah over, sudah selesai peperangan. Kenapa? Alkitab memberitahu kepada kita. Ayat ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan orang Amalek turun-temurun. Saudara, dalam perjalanan rohani kita bukan sedang mengalami honeymoon, hidup setelah ikut Tuhan semua beres, tantangan hidup jadi mulus, cuma no. Perjalanan kehidupan saudara saya sebagai orang Kristen itu peperangan rohani. Allah berperang untuk kita, tapi ada bagian tanggung jawab kita. Tuhan minta kita mengerjakan peperangan itu. Di dalam iman Kristen, di dalam Efesus pasal ke-6, dikatakan kenakanlah seluruh senjata perlengkapan Allah untuk kita melakukan peperangan rohani. Dan berdoalah senantiasa, berdoa untuk orang-orang kudus, berdoa untuk aku, kata Paulus, supaya boleh memenangkan peperangan itu. Saudara, hidup kita adalah perjalanan peperangan rohani. Peperangan belum selesai. Orang Israel ini baru peperangan pertama mengalahkan orang Israel. Nanti waktu masuk tanah Kanaan ada banyak tugas lain. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Hidup kita adalah peperangan rohani. Saudara, kata Yesus Kristus, Kristus sebagai panglima perang kita, Dia telah mengalahkan peperangan itu. Dia sebagai yang menjamin kemenangan itu. Tapi Tuhan juga minta supaya kita bangkit mengandalkan Dia untuk mengerjakan peperangan ini. Kristus telah mengalahkan maut dan neraka. Kita sudah jaminan hidup yang kekal. Tapi proses menuju ke sana ada peperangan rohani yang harus dilewati. Maka kita setiap saat perlu bergantung kepada Tuhan. Tuhan kadang-kadang memberikan kesempatan kita boleh berperang supaya kita nggak tertidur. Ada tugas yang Tuhan mempercayakan pada kita untuk kita boleh genapi pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu privilege. Kita boleh
berperang. Kita boleh mendoakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara kesukaan Yesus Kristus, ayat 14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Saudara, peristiwa ini harus diingat. Saudara Yesus Kristus, diingat untuk apa? Bukan diingat untuk mengingat Yosua yang perang saja. Bukannya mengingat Musa pendoa syafaat. Bukannya mengingat peran Harun dan Hur. Tapi mengingat Tuhan yang berperang. Membuat kemenangan ini bisa menang. Supaya dalam perjalanan hidup kita senantiasa, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kita belajar untuk merendahkan diri, taat kepada Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, peperangan rohani itu peperangan yang kita nggak lihat. Dalam hidup kita lebih banyak pergumulan hidup, adanya penyakit atau COVID, adanya peperangan di Ukraina dan Rusia, atau ada bencana banjir dan lain sebagainya, ada konflik macam-macam. Itu hanya secara yang kelihatan secara fisikal. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu ada spiritual war. Adanya invisible war yang sedang terjadi. Saudara, kita bisa mengerti dan mensikapi dengan benar jika kita bertumbuh dalam hidup rohani kita, apa yang sedang terjadi. Dan kita bahkan meresponi semua pergumulan ini melalui pengenalan kita kepada Tuhan dan melalui kehidupan doa kita. Kita bisa melihat, saudara, secara kacamata rohani, kita bukannya lihat fenomena-fenomena yang kelihatan oleh mata manusia, tapi sebenarnya ada spiritual war, cosmic war yang sedang terjadi. Nah, kita ada di dalamnya. Tapi kita bersyukur kita tidak sendiri. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatan Dia. Gak ada suatu peristiwa yang di luar kontrol Tuhan. Aspek lain, kita diberikan iman, diberikan suatu kekuatan, hikmat untuk menghadapi situasi itu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, menyerahkan situasi kondisi apapun, karena Dialah pahlawan perang kita. Dia telah memenangkan peperangan, dan kita harus mengikut Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia, supaya kita boleh mengalami peperangan, mengalami kemenangan peperangan di dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya untuk menghadapi peperangan rohani yang akan kita hadapi senantiasa di dalam kehidupan saudara sekalian.